Bayat kepada imam, atau penguasa atau khalifah, merupakan salah satu permasalahan besar yang dibahas oleh para ulama dalam kitab-kitab akidah dan fikih politik Islam. Para ulama telah menegaskan bahwa bayat itu harus dilakukan secara terang-terangan dan terbuka, bukan secara rahasia, karena bayat mengandung konsekuensi hukum besar yang menyangkut seluruh umat, bukan hanya segelintir kelompok atau organisasi tertentu. Berikut ini adalah beberapa pernyataan para ulama mengenai haramnya bayat rahasia dan organisasi-organisasi yang mengamalkannya, disertai dengan sumber-sumbernya. 1. Imam Asy-Syatibi, wafat 790 Hijriyah, beliau berkata dalam kitab Al-Itisam, "Adapun bila suatu seruan mengajak kepada suatu pemikiran dalam urusan agama atau dunia yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, atau mengikuti jalan selain jalannya kaum mukminin, maka itu adalah kesesatan, karena ia telah keluar dari sunnah dan jalan kaum mukminin. Maka sabda Nabi berlaku atasnya, setiap bid'ah adalah sesat." Al-Itisam, Asy-Syatibi, Jilid 2, halaman 192. Penekanan, Asy-Syatibi menganggap keluar dari jalan kaum mukminin seperti mengadakan bayat rahasia di luar sistem umum umat Islam sebagai bentuk bid'ah dan kesesatan. 2. Imam An-Nawawi, wafat 676 Hijriyah, dalam penjelasannya atas hadis Nabi, "Man baya'a imaman fa'atahu safqata yadihi wa thamarata qalbihi." Barang siapa yang membayat seorang imam, lalu memberikan padanya jabat tangan dan isi hatinya, beliau berkata. Yang dimaksud adalah bahwa siapa yang membayat seorang imam dengan bayat yang sah sesuai syariat, maka wajib menunaikannya, tidak boleh membatalkannya atau membayat orang lain. Jika ia membayat orang kedua setelah sahnya bayat kepada yang pertama, maka bayat kedua itu batal. Syarah Sahih Muslim, An-Nawawi, Juz 12, halaman 240, penekanan, An-Nawawi menegaskan bahwa bayat hanya sah kepada imam yang sah menurut syariat dan diumumkan secara terbuka, sedangkan bayat kedua yakni yang dilakukan secara rahasia atau diam-diam adalah batal. 3. Syekh Muhammad bin Sholih Al-Utsaimin, wafat 1421 Hijriyah, beliau berkata, bayat itu hanya dilakukan kepada imam kaum muslimin. Adapun sekelompok orang yang membayat seseorang secara rahasia, maka itu tidak ada asalnya dalam syariat. Itu adalah bid'ah, dan dapat mengakibatkan kerusakan besar seperti perpecahan, pertikaian, dan adanya banyak loyalitas yang saling bertentangan. Liko, Al-Babul Maftuh, Syekh Al-Utsaimin, pertemuan ke-76. 4. Syekh Abdul Aziz bin Baz, wafat 1420 Hijriyah, beliau berkata, tidak boleh membayat, baik secara rahasia maupun terang-terangan, kecuali kepada Waliul Amr, pemimpin sah umat Islam, yang memiliki kekuasaan umum. Adapun organisasi-organisasi rahasia yang membayat seorang amir di dalamnya, maka itu adalah bayat-bayat bid'ah yang tidak ada asalnya dalam agama. Majmu, Fatawa wa Maqalat Ibn Baz, Juz 8 halaman 122. 5. Syekh Al-Albani, wafat 1420 Hijriyah, beliau berkata, bayat-bayat rahasia yang dilakukan dalam kelompok atau organisasi tertentu adalah bagian dari bid'ah. Itu bukanlah ajaran para salaf. Para salaf tidak pernah membayat seorang pemimpin secara sembunyi-sembunyi, apalagi membentuk satu jamaah di dalam jamaah kaum muslimin. Silsilah Al-Huda wan Nur, kaset nomor 729. Kesimpulan, bayat yang sah menurut syariat, hanya dilakukan kepada imam besar, khalifah, sultan, atau raja, yang memiliki kekuasaan nyata dan dilakukan secara terbuka dengan musyawarah dari ahli syuro, ahlul hali wal akad. Bayat secara rahasia adalah perkara baru, bid'ah, bertentangan dengan manhaj salaf, dan menimbulkan fitnah dan perpecahan. Oleh karena itu, para ulama sejak dahulu hingga kini menolak dan mengingkarinya.